Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, edisi Senin 20 Juni 2016. Mengetengahkan berbagai peristiwa dan informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Berita utama malam ini diantaranya: Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian terkait untuk berkoordinasi dalam menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah. 7 orang tewas akibat penyakit aneh di Tanzania Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama Rani Indira. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian terkait untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah. Laporan Sarif Hasan Selampesi. Presiden Jokowi memberi perhatian atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah, lebih khusus di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah diminta harus lebih optimal dalam menangani bencana tersebut. Melalui staf khusus Presiden Johan Budi SP, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada kementerian terkait untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya menangani bencana tersebut. Bencana banjir dan longsor mengakibatkan terputusnya akses jalan, rumah rusak, serta korban jiwa, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Peristiwa ini terjadi akibat intensitas hujan yang mengguyur sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Atas peristiwa ini, Presiden Jokowi menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban. Namun demikian, menurut Johan, dirinya tidak tahu apakah Presiden Jokowi akan mengunjungi lokasi bencana atau tidak. Menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban longsor maupun banjir di beberapa daerah. Yang kedua, Presiden tentu sudah memerintahkan kepada kementerian terkait untuk berkoordinasi mengatasi kondisi bencana alam itu, masuk dengan pemerintah daerah. Mengenai apakah berkunjung atau tidak, saya belum dapat ininya, belum dapat jadwalnya. Apakah beliau berkunjung ke daerah banjir atau enggak. Berdasarkan laporan sementara BPBD ke Posko Bencana Nasional Penanggulangan Bencana, banjir dan longsor di Jawa Tengah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dinyatakan hilang. Tidak hanya itu, peristiwa ini mengakibatkan 16 kabupaten kota di provinsi itu dikepung banjir dan longsor, yakni Purworejo, Banjarnegara, Kendal, Sragen, Purbalingga, Banyumas, Sukoharjo, Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Klaten, Magelang, Wonogiri, Cilacap, Karanganyar, dan Kota Solo. Masyarakat Kelurahan Jayontakan, Kecamatan Serengan, Solo yang kemarin terdampak banjir luapan Bengawan Solo kini mengeluhkan berbagai penyakit seperti pusing, muntaber, dan juga gatal-gatal. Mereka mendatangi posko kesehatan yang didirikan di kelurahan setempat. Informasi selengkapnya dilaporkan Mulato Ihsan. Sejumlah warga di Kelurahan Jayontakan, Serengan, Solo yang terdampak banjir luapan Bengawan Solo mulai terserang berbagai penyakit. Salah seorang warga Jayontakan, Sri Marni, ketika mendatangi posko kesehatan setempat mengaku menderita sesak napas, batuk pilek, dan kakinya sakit pasca banjir yang merendam rumahnya. Marni mengaku kecapean karena membersihkan rumah dari lumpur. Menurut petugas dari Dinas Kesehatan Kota di posko setempat, Wiwit, warga mulai terserang penyakit muntaber, diare, pusing-pusing, dan penyakit kulit. Selain itu, pasca banjir hari Minggu, warga banyak yang kekurangan air bersih dan harus mendapatkan bantuan dropping dari PDAM dan Dinas Kebersihan. Minimnya persediaan air bersih membuat mereka mudah terserang berbagai jenis penyakit. Wiwit mengungkapkan sejak dibuka hari Minggu hingga siang tadi, lebih dari 100 warga Jayontakan yang datang ke posko setempat. Kalau gatal-gatal kan belum ada, nanti paling ya mungkin hari ini sampai besok, mungkin paling masih batuk pilek, diare, hipertensi mungkin kan karena panik, karena iya mungkin sudah penderita, tapi terus karena mungkin panik nggak bisa tidur jadi tensinya pada naik. Diare ya dari efek banjir, dari mungkin makanya ya dari
kemarin ya 124. Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Surakarta, Dr. Siti Wahyuningsih meminta masyarakat mewaspadai penyakit pasca bencana banjir seperti gatal-gatal, muntaber, dan juga kencing tikus atau leptospirosis. Dikatakannya bantuan medis obat-obatan sudah disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Begitu pula petugas kesehatan disiagakan 24 jam di posko-posko bencana. Selain itu juga di Puskesmas Induk untuk penanganan korban banjir secepatnya. Warga korban banjir diimbau menjaga kesehatan, kebersihan, dan juga menjaga istirahat agar tidak jatuh sakit. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah korban banjir di Solo mencapai 8.000 kakak. Mereka tersebar di 15 kelurahan di 4 kecamatan, yakni Lawean, Serengan, Pasar Kliwon, dan Jebres. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana dinilai masih minim. Kesimpulan itu diperoleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berdasarkan hasil penelitian dan kajian sejumlah lembaga riset. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, dalam konferensi pers analisis dan penanganan banjir serta longsor di Indonesia yang digelar di kantor BNPB Jakarta hari ini. Puspita Ayu menyampaikan laporan selengkapnya. Menguatnya fenomena La Nina membuat potensi banjir, longsor, dan puting beliung selama musim kemarau tahun ini tetap tinggi. Diperkirakan puncak La Nina akan terjadi pada bulan Desember 2016 hingga Maret 2017 mendatang. Terkait hal tersebut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho mengatakan, selain pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam tindakan-tindakan antisipasi bencana. Namun berdasarkan 3 penelitian mengenai tingkat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, terlihat bahwa secara umum masyarakat Indonesia ternyata belum siap menghadapi bencana. Demikian diungkapkan Sutopo dalam konferensi pers, analisis dan penanganan banjir dan longsor di Indonesia yang digelar di kantor BNPB Jakarta hari ini. Sutopo mengatakan meski pengetahuan kebencanaan masyarakat meningkat, tapi pengetahuan ini belum menjadi sikap, perilaku, dan budaya yang mengaitkan kehidupannya dengan mitigasi bencana. Pengetahuan meningkat, tapi belum menjadi sikap dan perilaku. Ini kalau kita melihat tingkat indeks kesiapsiagaannya, semua daerah di Indonesia juga masih rendah. Bukan berarti semuanya rendah. Ada beberapa di wilayah, seperti di Kelut, itu sudah kuat, sudah tinggi. Di sekitar Merapi, dia tinggi. Tetapi secara umum, hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapsiagaan masih rendah. Sutopo menambahkan upaya penanggulangan bencana juga dinilai belum signifikan dalam mengurangi resiko bencana. Selain itu, banyak pemerintah daerah yang belum menempatkan masalah penanganan bencana menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD. Hal itu terlihat dari alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana di BPBD yang masih jauh dari memadai, sehingga kegiatan pengurangan resiko bencana belum dapat dilakukan dengan optimal. Sutopo kemudian membandingkan hal tersebut dengan kondisi di Jepang yang jauh berbeda. Sutopo menyatakan pengurangan resiko bencana harus menjadi investasi pembangunan di semua sektor. Selain itu tidak hanya ad hoc, tapi perlu komitmen tinggi dari pemerintah pusat dan daerah. Demikian Puspita Ayu melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Surat Presiden terkait penunjukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru telah dibacakan dalam sidang paripurna DPR. Dalam surat itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Selengkapnya dilaporkan Rahmat Zain. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membacakan surat Presiden mengenai penunjukan Kapolri. Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Tito Karnavian sebagai pengganti Jenderal Badrodin Haiti. Surat Presiden tersebut bernomor R40-06-2016 tanggal 15 Juni perihal pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R40-06-2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Sebelumnya Ketua DPR Ade Komarudin memastikan semua fraksi di DPR tidak akan mempermasalahkan pencalonan Tito. Dijelaskan setelah surat penunjukan Kapolri resmi dibacakan di rapat paripurna, DPR selanjutnya menggelar rapat pimpinan pengganti Badan Musyawarah atau BAMUS. Kemudian memberikan tugas kepada Komisi 3 agar segera memproses pencalonan Tito dalam pekan ini. Saya sudah ketemu dengan Pak Tito dan saya tahu track recordnya beliau. Kita juga seumuran ya, jadi kita berbicara tidak formal. Kita mengetahui bahwa beliau adalah orang yang sangat berprestasi di kepolisian. Kemudian latar belakang pendidikannya juga luar biasa. Pengalaman penempatan dinasnya pun luar biasa.
terang. Beliau sudah sangat teruji di berbagai tempat dan selalu berprestasi. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun Dewan Perwakilan Rakyat terhadap beliau dalam berbagai segi. Ya. Hadi mengungkapkan jika memungkinkan tahapan proses pencalonan Tito dapat dimulai Selasa 21 Juni, kemudian pada Rabu 22 Juni dapat dilakukan rapat fit and proper test terhadap Tito. Diharapkan proses pencalonan Tito tidak terhambat, berjalan cepat dan lancar. Indonesia dan pemerintah wilayah otonomi khusus Hong Kong sepakat meningkatkan kerjasama keimigrasian, terutama penyelesaian kasus koreksi data paspor WNI, khususnya buruh migran Indonesia di wilayah tersebut. Kesepakatan tersebut terungkap dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli dengan pejabat otonomi khusus Hong Kong akhir pekan lalu. Keterangan Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong yang diterima antara hari ini menyebutkan para buruh migran Indonesia memalsukan data dirinya, khususnya mengenai usia yang bersangkutan agar dapat bekerja di Hong Kong. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli meminta pemerintah Hong Kong agar setiap koreksi data paspor yang telah diberikan keterangan surat pengantar dari KJRI Hong Kong tidak akan dituntut ke pengadilan atas dakwaan false representation atau memberikan keterangan palsu. Menanggapi hal tersebut, Akting Kepala Eksekutif Hong Kong, John Tsang, mengatakan pihaknya berkomitmen bersama-sama mencari solusi terkait kasus tersebut dan berharap penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan sesederhana mungkin. Ia juga menyambut positif inisiasi kesepakatan kerjasama keimigrasian antara Indonesia dan Hong Kong agar hubungan keduanya dapat terjalin lebih baik di masa datang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi dalam pertemuannya dengan Sekretaris Biro Keamanan Hong Kong, Lei Tike, mengatakan keberadaan sekitar 152.000 buruh migran Indonesia yang berkontribusi terhadap perekonomian Hong Kong hendaknya dapat menjadi pertimbangan dan landasan bersama untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah berharap infrastruktur yang rusak seperti jalan dan jembatan yang rusak sudah dapat kembali digunakan pada musim mudik Lebaran 2016 Juli mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono ketika ditemui usai hadir dalam rakor Danau Toba di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hari ini. Pradipta Rahadi melaporkan. Banjir dan longsor yang melanda 16 kabupaten kota di Jawa Tengah mengakibatkan infrastruktur seperti jalan dan jembatan rusak akibat terjangan air banjir dan material longsor. Melihat banyaknya tim yang terjun ke lokasi bencana untuk menanggulangi banjir bandang dan longsor, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hal itu ditanggapi positif oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Basuki pun menuturkan harapannya agar infrastruktur yang rusak dapat segera diperbaiki sehingga dapat digunakan pada saat musim mudik Lebaran nanti bulan Juli mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono ketika ditemui usai hadir dalam rakor Danau Toba di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hari ini. Yang saya di sana baru rob di Semarang. Kemarin dari lingkungan sana sudah saya tangani. Yang penting mudik ini mudah-mudahan jalur Pantura Jalan Nasional di Semarang tidak akan kena rob. Penanganannya seperti apa, Pak? Kita pakai tanggul sementara. Saya sudah kirim pompa-pompa ya dari sini. 10 pompa ya dari sini. Dari kalau mau lihat ya. Jadi kalau yang di Jawa Tengah sekarang baru ke sana. Nah, ini sudah sampai sana sekarang. Itu pompa ya, Pak? Ini pompa. 10 pompa ya, Pak? Itu dipasangnya di mana aja, Pak? Ya, kita sudah ada titik-titiknya. Jadi kalau Semarang ya saya sudah tangani. Mudah-mudahan minggu ini selesai karena prediksi BMKG itu yang paling tinggi robnya nanti pada Juli tanggal 6. Seperti diketahui, banjir bandang dan longsor yang melanda 16 kabupaten kota di Jawa Tengah mengakibatkan 43 orang meninggal dunia dan 19 orang hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut anomali cuaca karena fenomena La Nina menjadi penyebab bencana yang terjadi di Jawa Tengah. BNPB pun mengklaim bahwa kerugian yang diderita akibat banjir dan longsor tersebut mencapai miliaran rupiah. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pembahasan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak
atau tax amnesty tidak mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap para pelaku pelanggaran perpajakan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum di sektor perpajakan. Karenanya, Ditjen Pajak akan mengejar para wajib pajak yang nakal dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan, sampai penyanderaan bagi para pelaku pelanggar perpajakan. Upaya penegakan pajak ini menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama tetap berjalan meski saat ini sedang berlangsung pembahasan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Dalam keterangannya di Jakarta hari ini, Hestu Yoga menegaskan pembahasan RUU Pengampunan Pajak tidak akan mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Selama setahun ini tetap penegakan hukum baik di pemeriksaan, di penyidikan maupun gijeling, semua tetap berjalan walaupun ada Undang-Undang Tax Amnesty. Kalau nanti Undang-Undang Tax Amnesty mengakomodir mereka memanfaatkan bisa, ya silakan begitu. Tetapi intinya di situ tetap jalan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama lebih lanjut mengatakan Ditjen Pajak juga masih menunggu bagaimana hasil akhir pembahasan RUU Pengampunan Pajak, khususnya yang menyangkut tunggakan pajak atau yang terkait dengan pemeriksaan terhadap para pelaku pelanggaran pajak. Ditjen Pajak tambah Hestu Yoga yakin DPR akan fokus dan kerja keras untuk menghasilkan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berkualitas. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI rencananya besok akan memaparkan langsung kondisi pangan nasional dalam sebuah diskusi di Jakarta. Pemaparan mengenai kondisi pangan itu pun merupakan hasil pemeriksaan terhadap kinerja pengadaan pangan nasional yang akan dipaparkan di hadapan sejumlah menteri terkait. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI akan menggelar diskusi dengan mengusung topik kebijakan pangan nasional, pengadaan dalam negeri versus impor pada Selasa 21 Juni. Pada keterangan pers yang berlangsung Senin 20 Juni di Jakarta, anggota 4 BPK RI Rizal Jalil mengatakan, dalam diskusi yang akan berlangsung di auditorium BPK RI tersebut akan dipaparkan mengenai kondisi pangan nasional yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap kinerja pengadaan pangan nasional oleh BPK. Ditambahkan Rizal Jalil, dalam diskusi itu nantinya juga akan membahas mengenai tata niaga yang diharapkan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait dengan baik. Kami terus terang saja sengaja memilih timingnya saat sekarang, mumpung kita semua sedang ngeh dengan persoalan pangan. Memang kalau kita bicara pangan, komoditi pangan itu kan banyak sekali. Memang prioritas kita adalah beras, itu yang kita angkat besok. Tidak tertutup kemungkinan data itu berkembang kemana-mana, karena datanya sudah ada di kita. Staf ahli bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan BPK RI, Bluser Wellington Raja Guguk mengatakan seringnya terjadi perdebatan mengenai impor, maka diperlukan adanya penjelasan dengan menggunakan data-data yang lebih akurat terkait hal itu. Dari pengadaan impor ini pun harus diperjelas, yang harusnya menggunakan data-data produksi yang lebih akurat. Tujuan utama kami karena ini adalah pemeriksaan kinerja, kita ingin memberikan suatu rekomendasi bagaimana kita mampu mengatasi masalah yang sudah lama terjadi. BPK berinisiatif untuk mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan dan mencari solusi masalah pengadaan pangan di Indonesia dengan tema kebijakan pangan nasional, pengadaan dalam negeri versus impor. Dan dalam pertemuan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan dialog yang positif dengan stakeholders untuk mendapatkan masukan serta solusi yang terbaik bagi pengadaan pangan nasional. Kegiatan ini pun dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Ketua HKTI, dan Profesor Bastanul Arifin serta para kepala daerah. Kita beralih ke berita luar negeri dan informasi dari dunia olahraga. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. 7 orang tewas akibat penyakit aneh di Tanzania Tengah dan 14 orang dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Menteri Kesehatan Tanzania, Umi Walimu, mengatakan penyakit tersebut melanda distrik Sembah dan Kondoa di wilayah Dodoma di bagian tengah negeri tersebut sehingga membuat panik warga di daerah itu. Menurutnya, pemerintah mengetahui mengenai penyakit tersebut pada 13 Juni melalui kantor kepala pejabat medis bagi wilayah Dodoma. Ia mengatakan kondisi itu dimulai dengan laporan bahwa 9 orang dari satu keluarga di desa Waikisabe di distrik Sembah jatuh sakit setelah makan daging sapi.
Walimu mengatakan pasien lain dari beberapa desa di Semba dan satu dari Ubembeni di Kondoa dilaporkan mengalami kondisi kesehatan serupa. Semua pasien tersebut memperlihatkan gejala muntah dan buang air besar dengan mata mereka dan beberapa bagian tubuh mereka juga berwarna kuning. Penyelidikan awal telah memperlihatkan penyakit itu bukan demam kuning, tapi beberapa ahli medis juga memeriksa kemungkinan penyakit tersebut adalah demam limbah Rif. Pemerintah Tanzania telah membentuk satu tim ahli untuk memastikan penyebab kematian itu. Berita olahraga. 4 tim nasional di penyisihan grup B masih memiliki peluang yang sama untuk meraih tiket babak 16 besar sepak bola Piala Eropa 2016 dini hari nanti. Selengkapnya Danang Sundoro melaporkan. Saudara, persaingan ketat tersaji hingga pertandingan penyisihan terakhir grup B untuk menentukan siapa yang berhak meraih tiket 16 besar sepak bola Piala Eropa dini hari nanti. Dalam daftar klasemen sementara grup B, Inggris mengoleksi 4 angka diikuti Wales di posisi kedua dengan 3 angka sama seperti Slovakia yang berada di urutan ketiga, serta Rusia sebagai juru kunci dengan 1 poin. Dini hari nanti, The Three Lions Inggris hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Slovakia untuk lolos ke 16 besar atau knockout. Bahkan, peluang untuk menjadi juara grup B dapat saja diraih Wayne Rooney dan kawan-kawan jika mereka meraih kemenangan atas Slovakia. Melihat peluang tersebut, pengamat sepak bola Hanif Marjuni pada RRI hari ini mengatakan, nama besar Inggris masih belum menjadi jaminan hingga pertandingan penyisihan terakhir grup untuk mengamankan tiket 16 besar. Inggris yang kemungkinan tanpa diperkuat Kapten Wayne Rooney karena diistirahatkan, maka akan menjadi tantangan bagi Roy Hodgson dalam meramu starting 11-nya melawan Slovakia dini hari nanti. Kalau melihat persaingan dibandingkan dengan grup lainnya, saya melihat memang di grup ini sangat kompetitif dan itu lepas dari ekspektasi di awal yang menganggap Inggris begitu mudah lolos. Ternyata faktanya tidak demikian. Nah, Rooney pengaruh sangat besar sekali. Artinya dia tidak hanya berfungsi sebagai faktor yang menentukan dalam hal teknis, namun justru pengaruh di psikisnya ketika ada dia di lapangan sangat menentukan karena dia terhitung pemain yang paling berpengalaman. Namun saya pikir ini akan menjadi sebuah tantangan bagi Roy Hodgson. Soalnya adalah ketika melawan Slovakia yang kita tahu bahwa dari 21 pemain yang terdaftarkan semuanya bermain di luar kompetisi domestik. Banyak pemain yang berada di Premier League dan Serie A. Jika Inggris kalah dan Wales menang, maka The Three Lions turun ke posisi ketiga klasmen. Sedangkan Wales hanya akan memastikan lolos ke 16 besar jika mereka menang atas Rusia dini hari pula. Namun hasil imbang akan cukup membuat Wales lolos jika Inggris tidak kalah. Tapi jika Wales imbang dan Inggris kalah, maka asuhan Chris Coleman akan berada di posisi ketiga di belakang Inggris karena kalah head to head. Mengomentari hal ini, Hanif Marjuni menambahkan peluang untuk lolos ke knockout Wales masih cukup terbuka. Rusia memang kalau kita melihat dari materi pemainnya, praktis mereka tidak banyak yang bermain di kompetisi Eropa. Artinya hampir sebagian besar pemain berkompetisi dalam negeri. Nah, ini sebenarnya menjadi satu keuntungan buat mereka. Artinya ketika harus menghadapi Wales, mereka bisa tampil dengan gaya mereka selama ini yang lebih bermain defensif, namun begitu bagus ketika melakukan serangan balik yang cepat. Nah, hanya saja kalau kita melihat bagaimana permainan Wales di laga kedua, mereka tampil lebih efektif. Artinya, tim ini tidak lagi memuja penguasaan bola yang bagus, namun mereka berani untuk melakukan pressure sejak awal. Saya pikir kalau dihitungan saat ini, saya melihatnya Wales menjadi tim yang begitu tinggi persentasenya lebih lolos ke babak berikutnya dibandingkan dengan ketiga kontes lainnya. Inggris, saya melihatnya kuncinya di babak pertama nanti. Kalau misalnya babak pertama bisa meletakkan 1 gol, minimal mereka bisa pertahankan kemenangan. Namun jika babak pertama gagal meletakkan gol, alamat buat mereka untuk pulang atau gagal lolos ke babak berikutnya. Hingga saat ini pendengar hanya Prancis sebagai pimpinan grup A dengan nilai 7 didampingi Swiss nilai 5. Spanyol dengan nilai 6 memimpin grup D, serta Italia 6 angka memimpin grup E yang telah memastikan tiket 16 besar Euro tahun ini. Piala Eropa 2016 di Prancis menggunakan format kompetisi yang berbeda. Selain juara dan runner-up grup, tiket fase knockout juga dimiliki 4 tim terbaik di posisi ketiga dengan nilai yang baik. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita malam ini, kembali kami sampaikan pokok berita.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian terkait untuk berkoordinasi dalam menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah. 7 orang tewas akibat penyakit aneh di Tanzania Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Indira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.